Oke, sampai sini clear? Clear, Ibu. Clear, Bu. Udah. Berarti kita nggak perlu ngitung-ngitung yang lain-lain ya, Bu? Nggak perlu kan, otomatis. Oke, sampai sini udah. Nah, ini baru 2 metode, teman-teman. Kita masih punya PR, yaitu eksponensial. Oke, sekarang copy lagi aja mending sheet WMA-nya. Ya, eksponen ini ganti aja Zil. Delete aja Zil. Ya, copy dulu ya sama kayak tadi ya. Copy biar kita nggak capek-capek ngitung nilai errornya lagi, teman-teman. Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, diganti eksponensial smoothing dulu penamaannya biar nggak terbalik. Oke, baik. Nah, hapus yang di bagian kolom peramalannya saja. Sisanya sama ya. Iya. Oke, nah sekarang saya ajarkan cara peramalan eksponensial. Dari periode keempat ya, karena pergerakannya per 3 bulan. Oke, rumusnya adalah kalau di eksponensial smoothing ada alfanya, teman-teman. Nah, alfanya ini adalah 0,3 ketentuan. Oke, saya jelasin dulu ya. Jadi, dalam eksponensial smoothing, kenapa wajib ada pengali alfa? Karena alfa itu adalah konstanta penghalus ya, dengan range nilai 0 sampai dengan 1. Oke. Nah, nilai ini yang menentukan adalah kalian sendiri mau berapa. Kalau kalian pilihnya angka alfa yang mendekati 1, berarti peramalan kalian ini didesain lebih responsif terhadap data-data terbaru gitu ya. Karena semakin halus peramalannya, ini bisa loh menurunkan fluktuasi data. Artinya naik turunnya data, keragaman data tuh jadi lebih kecil, berarti lebih smooth. Artinya variabilitas datanya tidak tinggi gitu, teman-teman ya. Nah, sampai sini clear untuk penjelasan alfa? Bu, boleh ulangi sekali lagi tidak, Bu? Jadi perhitungan peramalan dengan eksponensial smoothing single, ini yang single eksponensial smoothing ya, dia itu mirip kayak WMA, sama-sama dikalikan dengan nilai bobot. Tapi kalau di eksponensial itu bukan bobot weight, melainkan bobot alfa pengalinya. Nah, alfa ini yang menentukan adalah kalian sebagai peneliti. Tapi kalian harus punya landasan teorinya juga, yaitu nilai alfa itu biasanya range-nya antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 1, maka kalian bertujuan ingin peramalannya ini tuh lebih responsif terhadap data terbaru. Jadi kalau kalian pengen gitu ya menurunkan fluktuasi data peramalan kalian, ya buatlah peramalan ini menjadi lebih smooth. Berarti ya mendekati 0. Tapi kalau mendekatinya 1, peramalannya ini hanya cukup jadi responsif terhadap data terbaru. Tapi kalau mau menurunkan fluktuasi, dibuatnya itu mendekati 0 gitu. Oke, nah misalkan gini, Bu, saya mau pakainya 0,3.
0,4, 0,5, terserah, itu tergantung teman-teman. Yang penting semakin mepet 0, maka peramalannya akan lebih halus dan bisa menurunkan fluktuasi atau keragaman data kalian. Tapi kalau semakin mendekati 1, maka peramalannya jadi lebih responsif terhadap data terbaru. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Yang lain? Bisa, Bu. Oke, lagi ya, kalau kalian pengen lebih spesifik angka 0 sampai dengan 1 itu kan pilihannya banyak ya, Bu. Gimana ya saya bisa tahu, ada nggak sih batasan range-nya gitu ya, kayak apa namanya, tingkatannya gitu. Ada. Jadi kalau kalian milihnya di range 0,1 sampai dengan 0,3, biasanya nanti hasil peramalannya jadi lebih halus karena kan mendekati 0 ya. Nah, tapi kelemahannya dia lambat merespons perubahan-perubahan drastis pada data. Oke, dan biasanya ini cocok untuk data yang fluktuasi atau keragamannya atau kenaikan atau penurunannya itu kecil gitu, atau lebih ke data yang stabil. Dan biasanya itu dia cocoknya itu buat yang nggak kayak musiman. Kalau musiman kan naiknya curam, tertinggi, terus kapan lagi turun gitu kan. Nah, itu kan berarti fluktuasinya tinggi ya. Nah, itu kurang cocok, makanya kenapa pakai single exponential smoothing itu nggak boleh di musiman karena nggak cocok gitu ya. Karena untuk menggunakan nilai alpha, semakin mepet ke angka 0 gitu ya, dia biasanya lebih cocoknya buat data-data yang stabil, nggak ada fluktuasi tinggi gitu. Oke, nah biasanya kalau alfa 0,1 sampai 0,3 dipakai buat peramalan yang horizonnya itu jangka panjang. Oke, kemudian kalau ngambilnya di range 0,5 ke atas mendekati 0,9, biasanya cocoknya itu untuk data yang peramalannya ini lebih reaktif atau cepat berubah. Jadi mengikuti fluktuasi data terbaru. Cuma memang kurva peramalannya lebih besar. Jadi fluktuatifnya ya lumayan agak tinggi lah gitu ya. Nah, ini biasanya cocoknya buat data-data yang fluktuatifnya tinggi gitu ya. Atau kalian lebih pengen gitu ya peramalan itu lebih mencerminkan kondisi terkini yang memang kadang gitu ya datanya fluktuatif. Nah, pakailah alfa yang di atas 0,5. Sampai sini clear? Clear, Ibu. Clear, Oke. Bu. Nah, berarti balik lagi ke soal kalian. Oke. Kalian kan ingin meramalnya itu ramalan untuk pergerakan 3 bulan. Kemudian kita lihat di pola data juga tidak cenderung curam ya kenaikan dan penurunannya, betul tidak? Betul, Ibu. Oke. Nah, kemarin aja dicoba di musiman dia tertolak kan gitu. Ya udah, kita cobainnya alfanya di bawah 0,5 aja. Di angka berapa ya, Bu? Ya, kita coba aja dulu yang terdekat dari 0,5 yaitu 0,3 sesuai dengan batas range tadi ya. Oke. Ya udah, berarti alfa kita sekarang 0,3. Nah, sampai sini clear? Clear, Ibu. Yang lain? Clear, Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Clear, Ibu. Alfa 0,3 ini bentar, seret. 0,3 ini kan opsional. Kalau misalkan teman-teman, Bu, saya mau ubah aja deh, Bu, nggak 0,3, tapi ada yang 0,2, ada yang 0,5, atau menyesuaikan dari data peramalan, boleh nggak, Bu? Silahkan, itu opsional dari kalian ya. Karena alfa ini tuh lebih ke uji sensitivity, teman-teman, peramalan kalian gitu. Jadi ya menyesuaikan aja dengan data aktualnya seperti apa. Oke, nah kalau di sini saya mau cobanya dengan banyak jenis alfa saja ya, karena biar lebih bisa menghasilkan peramalan yang lebih smooth gitu ya, gitu. Oke, sekarang saya pengen untuk data per bulan pertama alfa saya itu 0,2.
Nah, yang data bulan kedua itu di 0,3. Urutannya ya, bukan di bulan 1, 2, 3, 4-nya bukan. Nah, urutan yang ketiga itu 0,5. Ya sudah, berarti tinggal kita masukkan sama dengan buka kurungnya 2 kali. Dihapus dulu, Jil, semuanya sama dengan. Nah, sama kayak perhitungan WMA ya, jadi pengalinya adalah alfa 0,2-nya diketik dikali dengan demand aktual periode 1. Sudah semua? Sudah, Bu. Kemudian tambah, tutup kurung dulu jangan lupa ya, tambah. Nah, tadi berapa alfa yang urutan kedua? 0,3 kali demand aktual periode kedua. Tutup kurung, tambah 0,5 alfa yang ketiganya tadi 0,5 ya, dikali yang data aktual 3. Oke, tutup kurungnya 2 kali, jangan lupa. Kenapa nih? Ya udah 1 kali aja, Jil, karena kan kita nggak ngebagi dengan itu. Jadi yang pembuka sama penutupnya cukup sekali aja, Jil, nggak apa-apa. Oke, yang lain coba dicek dulu rumusnya. Kenapa, Jil? Nggak bisa. Bentar, Bu. There is problem equal sama dengan 0, ini kamu titik apa koma, Jil? Harusnya kalau desimal. Titik ya, harusnya benar kok. 0,2 emang koma, Jil? Oh, bisa ya, Jil. Ya udah berarti kamu desimalnya itu koma, Jil. Oke, hati-hati ya, kadang ada beberapa laptop yang desimalnya itu titik. Itu dihapus aja, Jil. Oh, kamu ngetik ya rumusnya? Kalau nulis rumus jangan pakai sama dengan, nulis catatan jangan pakai sama dengan. Karena pasti dia ngebacanya ngitung formula. Maaf Jil, bisa diulang nggak? Boleh. Itu Mas ada Mas di paling bawah. Mbak, apa? Udah makan belum, Bang? Udah makan belum sih? Ini bentar lagi, bentar lagi. Caranya gimana, Mas? Malesan ah. Mas Irfan, bisa bilangin ya. Oke, Mas. Buka kurung 0,2 dikali data periode pertama ditambah 0,3 dikali data periode kedua membuka ditambah 0,5 dikali data periode 3 berbentuk pakai koma ya. Apa tadi? Oke, Mas.
Oke, sudah semua. Tinggal diderok ya ke bawah. Sudah? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. nanti tahapan berikutnya adalah kalian membuat perbandingan. Sorry, sebelum ke perbandingan, jangan lupa copy dulu peramalannya di perhitungan nilai error. Sorry, saya kelewat. Yuk, copy dulu kayak tadi sama peramalannya. Disama denganin aja juga boleh. Dah, berubah nggak nilai MAD, MSE, MAP-nya, Jill? Sudah pasti berubah otomatis. Oke? Oke, Bu. Yang lain ada yang ketinggalan tidak? Halo. Aman, Ibu. Udah, Bu. Oke. Nah, sekarang kita bandingin yuk sama-sama di kolom di sheet baru lagi aja, Jill. Nah, ganti namanya, perbandingan. Jadi kita bikin kolom MAD, MSE, MAP-nya kita copy aja dari sebelah, Jill. Dari MA. Nah, copy. Sampai MAP aja. Sama namanya juga, Jill, kalau mau. Nanti belakangan aja, Bu. Tapi ini hati-hati ya, kamu. Iya, udah nggak usah pakai nama juga boleh. Hati-hati ya, ngopinya nanti pakai pastenya, paste value. Satu dua tiga. Nah, oke. Oke, dinamain dulu judulnya MAD, MSE, MAP. Nama metodenya, Jill, nanti jangan lupa. Jill, bukan gitu, Jill, caranya. Oh, kamu mau nambah itu ya? Ya udah boleh. Oke. Pasti, Jill. Kamu kan tadi udah ngopi MAD, MSE, MAP. Mau ngeklik selnya susah, Bu. Oh, kok bisa? Coba, Jill. Itu ketik aja lah, Jill. MAD, MSE, MAP di atas 33 dan teman-temannya. Yang lain ada yang ketinggalan tidak? Aman, Bu. Oke. Copy yang metode lainnya juga. MAD, MSE, MAP-nya. Oke, sudah semua di copy, teman-teman? Sudah, Ibu. Oke, sekarang coba dipilih mana MAD terkecil, metode apa? Eksponensial. Yang mana? Coba kalau mau di itu dulu aja, samain 2 digit di belakang komanya, Jill. Di pembulatan dulu, Jill. Ya, kayak tadi. 2 digit di belakang koma aja, Jill. Lagi?
Yang kanan dong. Lagi. Nah, sip. Oke. Dah, yang MAD yang terkecil yang mana, teman-teman? Eksponensial, Bu. Eksponennya dikasih warna kuning, Jil. 32,92-nya, Jil. Punten. No. MAD-nya dulu, Jil. Nah, kuning. Sip. Langsung aja. Nah, MSE-nya yang kecil yang mana? Eksponensial. Iya, kuning, Jil. MAP kebetulan sama semua nih. Ya udah, pasti yang menang adalah Eksponensial. Oke, sampai sini clear? Clear, Ibu. Nah, ini belum dapat yang terbaik ya, dia baru sementara aja eksponensial. Maka kita harus lakukan yang namanya verifikasi pakai moving range chart atau tracking signal. Yang baru saya ajari moving range chart dulu aja. Oke, caranya gimana? Kita copy aja dari template yang udah saya buat. Mana materi yang kemarin? Sheet moving range chart-nya di copy aja. Nanti mah kalau ujian udah saya siapin ya template-nya persis kayak yang sekarang. MRC Jil, copy aja Jil. Nah, klik kanan copy. Create copy. Ya. Di ujung aja. Nah ya, sip. Oke. Nah, kita bantu dulu ya datanya Jil, biar nggak terkecoh. Digedein Jil, maaf. Oke. Yang kiri dulu Jil. Coba ke kiri dulu, ke kiri. Yang kanan lagi coba Jil. Oke. Dihapus aja Jil yang paling kiri. Biar nggak double ya. Soalnya ini kan ada 2 metode ya. Oh, yang ini hapus aja Jil. Dari B sampai G. Yang lain juga gitu ya. Delete kolom selnya. Ya, dari A sampai G ya, di delete. Karena ini contoh kemarin kan ada 2 metode yang di MRC. Kalau sekarang kan kita baru 1 ya, nyobain. Judulnya diganti sampel data metode terbaik. Tadi apa? Eksponensial. WMA-nya ganti eksponen. XP gitu aja, Jil. Dah. Terus yang kanannya sampel peta kontrol EXP. Dah. Nah, nanti ujian teh teman-teman enak. Sudah saya siapkan ya kolom buat mengerjakannya. Nah, yang diupdate apa? Hanya data aktual dan planningnya. Yuk, update Jil, yang warna abu-abunya Jil. Pakai data yang mana? Peramalan dari eksponensial. Nah, mana peramalannya? Sip. Peramalan Jil. Jangan kebalik sama tandanya. Coba baca deh. Atasnya dia minta aktual atau peramalan. Nah, yes, periode 1 Jil. Nah, dah bawahnya tinggal di drag. Oke. Sampai sini semua sudah? Belum, Bu, sebentar. Ya. Sudah. Sudah, Ibu. Oke, kita lanjut ke... Nah, sudah di-copy semua aktualnya sekarang, permintaannya ya.
Sudah, Bu. Oke. Nah, kemudian nanti sebelahnya dihapus dulu, Jil. Rumus-rumusnya, Jil. D aksen T94 itu dihapus dulu aja sampai moving range-nya dihapus. Biar anggap aja ini kita mulai dari 0 ya. Oke. Nah, ini diisi sama dengan planning dikurang aktual. Planning. Yes, makanya sengaja dibalik kolomnya biar nggak bingung. Oke, enter. Lalu drag ke bawah. Sudah semua? Sudah, Ibu. Oke, sekarang hitung moving range-nya. Ingat ya, periode pertama masih 0 ya, karena nggak punya pembanding periode sebelumnya. Sama dengan 0 aja, Jil. Atau tulis 0 juga boleh. Sudah, Jil? Kemudian bawahnya. Nah, teman-teman, rumus moving range periode kedua adalah akar. Ingat, akar itu di Excel adalah SQRT. SQRT buka kurung 2 kali. Atau 1 kali aja lah. 1 kali aja cukup, bisa. Kita pakai yang ini ya. Hasil dari yang selisih tadi. No. Jil, punten. Yang bawah dulu, Jil. Periode keduanya. Oke, hasil selisih dari periode kedua dikurang periode 1. Nah, nanti kita cobain dulu kalau pakai Jil. Nah, sebelahnya. Kalau pakai 1 kurung bisa nggak? Nah, ini tutup kurung Jil, dikuadratin Jil, pangkat 2. Nah, kayaknya harus double deh itunya. Coba dulu aja nggak apa-apa, enter. Enter dulu, enter. Rumusnya bisa nggak? Oh, nggak bisa kan? Berarti kurang kurungnya. Tambahin Jil. Di sebelum I6, yes. Sama... Ya. Coba. Sama nggak? Salah, Jil. Kurungnya bukan di situ, Jil. Kan kamu ngurungin yang kuadratnya itu, Jil. Di yang setelah J5. Nah, yang satunya lagi hapus. Nah, coba sama nggak? Enter. Nggak bisa ya? Oh, berarti beneran yang tadi. Sorry, Jil. Bentar. Akar kuadrat. Iya, bener-bener. Berarti ya, sip. Kayak gitu ya. Oke. Teman-teman harus hati-hati memasukkan tanda kurungnya karena bisa jadi salah rumus. Pokoknya ingat rumusnya kalau moving range itu adalah akar dari kuadrat si selisih periode kedua dengan periode 1 yang DT D aksen dikurang DT itu. Oke? Paham ya, teman-teman? Paham, Bu. Baik, Bu. Coba deh dihitung di kalkulator sama nggak hasilnya kayak gitu. Takutnya kita salah gitu rumus. Saya bantu hitung di kalkulator dulu ya. Karena salah masukin kurung tuh bisa beda arti. Sebentar. Kalau udah sih udah bener. Sip. Oke. Clear, teman-teman? Clear, Ibu. Bentar, salah guys, salah. Punten ini, punten. Salah kurung saya. Bentar ya. Coba Jil kok bisa beda sih? Kebalik ya? Kalau pakai rumus yang dijabarin hasilnya tuh 21, Jil. Coba cari tahu deh, Jil, sampai angka 21 pindah-pindahin kurungnya deh, Jil. Gimana, Bu? Pindah-pindahin kurungnya sebentar. SQRT
ini Jil rumusnya kalau mau pakai pangkat 2. Sama dengan SQRT buka kurungnya 2 kali. Oke, kemudian si yang selisih tadi min 115 itu diklik. I6 ya, yang itu dikurang atasnya, tutup kurung lagi Jil. Baru pangkat 2, tutup kurung lagi gitu. Ini rumus simpelnya, karena kalau pakai penjabaran yang si I6 dikurang I5 dikurang itu lagi dikali itu lagi tuh agak kepanjangan. Kuadratnya kalau dijabarin kepanjangan. Dah tutup. Dikurangin J5 apa I5? I5 Jil. I5 tuh berarti pokoknya selisih yang lagi kita hitung tadi sebelumnya. Nah itu benar. Yang ini ya, aduh nggak bisa nyoret-nyoret lagi. Pokoknya yang di aksen T dikurang DT periode tersebut dikurangin periode sebelumnya. Nah itu dikuadratin baru diakarin gitu rumusnya. Oke? Ada Oh, yang berarti bingung nggak? tadi itu bukan salah rumusnya Bu, tapi salah sayanya. Oh, kamu milih ini ya J ya, bukan I ya. Iya Bu. Oh, ya udah. Pokoknya intinya kayak gitu ya. Saya pikir salah naruh kurung ya. Oke, jadi saya ulangi, moving range yang periode kedua tuh rumusnya adalah kalian kuadratin dulu hasil selisih kalian hitung dulu selisih periode tersebut ya, yang D aksen tadi kurang DT periode tersebut dikurang dengan periode sebelumnya, terus dikuadratin baru diakarin kayak gitu, jadilah rumus seperti yang itu. Oke, yang lain clear? Clear Ibu. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian dihitung totalannya. Yang 248 itu sama dengan sum. Nah, ini udah otomatis ya. Sum buka kurung dari atas ke bawah. Aduh. Sumnya hati-hati Jil. Nah. Oke. Habis itu kita hitung MR barnya, yaitu dari total sumnya dibagi jumlah data dikurang 1, yaitu 12 kurang 1 kan 11. Nah iya di situ, coba sama dengan, mulai dari 0 lagi aja Jil, sama dengan totalannya, betul, dibagi, kalau bagi itu atau buka kurung, 12 kurang 1. 12-nya diklik aja, atau ditulis juga terserah. Oke, sampai sini semua aman? Aman Ibu. Yang lain? Kayak udah pada nyerah deh, udah malam. Insya Allah aman Bu. Aman Bu, aman. Aman Bu. Baik. Dah, nah sekarang hitung batas kontrol atas sama bawahnya. Rumusnya Jil, ayo di yang 60 Jil, 60. Hapus dulu Jil ya. No. Nah, hapus. Kanan. Ya, hasilnya hapus dulu aja semua. Ya udah, sama dengan yang batas kontrol atas sama dengan 2,66, diketik aja Jil, nggak apa-apa. Kalau tadi kamu hapus, dikali hasil perhitungan MR bar yang tadi, 22,55. Oke, sampai sini clear teman-teman? Clear Ibu. Clear Bu. Oke. Kamu kenapa Jil? Hitungnya yang bener Jil. Koma kamu pakai koma Jil, bukan titik. Nah, kali. Ya, nah yang bawahnya tinggal ditambahin minus aja. Minus sama dengan minus 2,66 dikali 22,55. Dah. Oke, clear semuanya? Clear Ibu. Nah, sekarang arahkan ke gambar peta kontrol. Nah, mau tahu nggak cara buat peta kontrol ini gimana? Tinggal di blok. Kalau ini kan udah otomatis ya saya buatin. Kalian ngebloknya tuh blok yang di aksen T dikurang DT ya, bikin insert line lagi kayak tadi.
Betul, Jil. Nah, bikin di tempat lain aja, Jil. Ini kita uji coba ya, bikin baru. Walaupun sebenarnya udah jadi tuh. Oke. Nah, digedein aja, Jil. Nah, sekarang kita masukkan batas kontrol atasnya. Berapa, teman-teman? Tadi berapa batas? 60. 60. Oke, sekarang kalian tinggal insert shapes 60. Insert shapes. Insert shapes. Garis. Ya udah, Jil kamu udah. Klik. Ulangi lagi aja, Jil. Oke. Kira-kira aja di mana? Situlah ya, 60. Di atas, Jil. Positif 60. Atas 20, Jil. Nah, kita masih batas atas. Asumsinya di situ aja lah. Karena nggak muat angkanya. Oke. Nah, itu diganti warna merah biar nggak bingung karena warnanya sama-sama biru. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan tidak? Sejauh ini aman, Bu. Oke, sekarang yang batas bawahnya tadi berapa? Di copy aja Jil itu. Minus 60. Yes, betul. Tandain. Nah, dah. Sekarang analisa. Ada nggak yang out of control? Ada nggak yang di luar batas? Yang di luar batas bawah kah? Semua? Ada Bu di dalam. Ada nggak semuanya? Datanya ada yang di luar batas? Ada, Bu. Yang mana? Periode berapa? Coba digedein dikit, Jil. Gambarnya, zoom in. Excel yang di zoom in. Udah. Yang kedua aja. Nah. Geser lagi. Nah. Kurang proper. Lagi. Nah, gitu aja udah. Geser lagi ke bawah. Oke. Nah, ada nggak yang di luar dari batas merah? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada Bu. Itu periode 1, 2, dan 3. Iya Bu. Nah, berarti masih belum dapat kita metode peramalan terbaiknya. Nah, itu teman-teman yang disebut dengan peramalan karena harus accurate betul-betul. Berarti kesimpulannya apa nanti kalau ujian jawabannya gini? Maka exponential smoothing belum menjadi metode peramalan terbaik. Nah, kalau seandainya pola ini metode ini belum terbaik, kita biasanya kan pindah ke metode terbaik kedua kan? Nah, masalahnya metode terbaik kedua kita, MA dan WMA juga sudah diuji coba di pola kemarin, betul nggak? Betul, Ibu. Nah, sama-sama belum apa? Yang terbaik. Belum menjadi yang terbaik. Berarti pola data kita masih belum tepat. Gitu, teman-teman. Oke. Pola datanya masih belum tepat karena metodenya yang diuji coba belum ada yang sesuai. Berarti nanti kalau ujiannya seperti itu kalian harus menyimpulkan yang tadi kayak saya bilang, maka harus dicoba uji metode yang kedua. Tapi biasanya kalau di UTS ya di ujian saya nggak sampai sejauh itu sih. Kayak misalkan kalian nguji coba sampai yang dapet banget gitu. Kalau memang waktunya nggak keburu ya, tapi kalau waktunya keburu berarti kalian tahapannya harus melakukan uji verifikasi MRC dengan metode yang terbaik kedua. Oke, berarti bikin sheet baru. Jadi tergantung soal ya. Kalau saya bilang metode apa yang terbaik pada pola dugaan pertama, ya udah kalian cukup sampai di sini aja. Tapi kalau ternyata carilah metode terbaik, berarti harus diuji coba terus sampai dapat yang terbaik. Gitu. Oke. Nah, kalau tahapannya di sini, ini kan sudah ketiga metode WMA, MA sama eksponen dicoba belum cocok. Berarti kita harus ganti pola ya. Cuma nanti ujian kalau misalkan masih bisa yang di metode kedua karena belum diuji coba berarti harus dilakukan uji kembali MRC-nya gitu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa Bu. Bisa, Bu.
Saya simpulkan ya, jadi kalau sudah dilakukan uji verifikasi pakai MRC masih ada yang out of control, metode tersebut berarti tidak cocok. Harus kembali ke metode terbaik kedua. Kalau misalkan metode terbaik keduanya diuji coba MRC masih out of control, berarti balik ke metode ketiga. Gitu. Oke. Metode ketiga masih out of control, berarti ganti pola. Kalau ganti pola berarti balik lagi ke tahap yang pertama. Tahap yang awal tadi ya. Oke, clear? Clear, Ibu. Clear, Ibu. Jadi yang dijadikan pertanyaan adalah lanjutannya uji coba pakai pola yang lain. Kan masih ada 2 pola lagi toh? Iya. Oke, sok itu buat bahan latihannya. Yang ini jangan dihapus ya. Oke, clear? Clear, Bu. Dah cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Untuk absensi bagaimana? Iya, kayak biasa aja di screenshot ya. Yang hadir berapa? Oke. Jadi jangan dulu. Ada Ibu lagi? mau tanya, Apa? kalau misalnya yang ini nih, yang smoothing ternyata datanya itu ada di dalam semua tadi batas kontrolnya, berarti itu udah termasuk pola terbaik ya? Betul. Jadi Oke, kalau Bu. itu kamu stop, berarti sudah bisa langsung melakukan peramalan 3 bulan ke depan menggunakan teknik exponential smoothing. Gitu. Oke. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Udah ya? Oke. Ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf sampai jam 10 kurang ya. Mudah-mudahan ilmunya Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Mohon maaf ya, Bu, sebelumnya. Ya, sama-sama. Dicoba terus ya uji coba latihan. Kalau ada pertanyaan tanyain aja nggak apa-apa. Japri ke saya boleh atau lewat grup juga boleh. Oke, berarti untuk bahan latihannya uji coba di pola berikutnya ya. Ya metode sih pasti ada yang sama, ada yang beda. Nah yang beda itu kalian bisa tengok di sampel Excel yang sudah saya kasih. Kan ada tuh rumus formulanya. Nah itu cobain aja, praktik ulang